Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah. Dia berkata, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dari utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan. Oleh karena itu engkau memohonnya, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapamu di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, setelah Musa mati, kepemimpinan bangsa Israel dilanjutkan oleh Yosua. Dalam kepemimpinan Yosua pun terasa keajaiban datang dari Tuhan. Dulu ketika mereka bebas dari tanah Mesir menuju tanah terjanji, melewati laut yang kering. Pada perjalanan hari ini, bangsa Israel di bawah pimpinan Musa
di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah terjanji dengan keajaiban juga menyeberangi sungai Yordan dan ditemani tabut perjanjian. Tuhan melupakan semua kesalahan dan dosa umatnya. Tuhan terus menuntun, menjaga umatnya supaya sampai kepada tanah terjanji. Kalau Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan umatnya, kita pun harus melupakan semua kesalahan sesama kita. Jadi tidak seperti Petrus, pengampunan itu cukup 7 kali. Tidak hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali 7. Artinya tanpa batas. Dalam doa Bapa kami pun ada 2 permohonan besar, makanan untuk hari ini dan supaya diberi kemampuan untuk memaafkan. Dan kemampuan untuk memaafkan itu diperdengarkan kita pada sore hari ini, supaya kemampuan memaafkan dalam hidup kita itu tanpa batas seperti kita bernapas. Kita harus sadar sesama kita bukan malaikat. Mereka juga punya kelemahan seperti kita. Mari kita bersikap belas kasih, pengampun kepada sesama kita, seperti Allah juga penuh belas kasih dan pengampun kepada kita. Kalau kita mengampuni sesama kita, kita mengalami kerahiman dan belas kasih Allah. Semoga hidup kita selalu penuh pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.